Amin. Amin.
Saya persilakan duduk kembali. Tidak sakit tak memberikan kepada Tuhan Tuhan. Kepada kalian yang tidak silakan. Sehingga apa yang saat ini kau berikan boleh berguna bagi pekerjaan yang hatimu untuk kebesaran kerajaan Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, saat kami memberikan dengan sukacita dengan hati yang gembira, maka berkami yang melimpah, sukacita yang berlebih itu akan dilimpahkan dalam Israel. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan yang di dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus sendiri. Amin.
kehidupan Engkau. Apalagi ada di situasi kondisi seperti ini Tuhan, makin hari makin jahat, makin hari makin tidak menentu. Dan kami tahu kalau satu-satunya sumber kehidupan kami, sumber keselamatan kami, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber jawaban atas segala persoalan kami. Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami panggil dalam satu nama di atas segala nama, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Betapa kami kagum, kami bangga punya Bapa baik seperti Engkau. Engkau yang selalu mengasihi kami, memperdulikan kami, dan tak pernah sekalipun Engkau tinggalkan kami sendiri. Sehingga kami boleh menyadari Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana ada saat ini, semua bukan karena hebat dan perkasa kami, namun bukti karya-Mu yang begitu nyata dan luar biasa atas kehidupan kami. Sehingga tidak dari tata bahasa kalimat yang layak kami persembahkan di hadapan Dia Allah, ada kecuali ungkapan syukur terima kasih kami, oleh pujian pengagungan penyembahan serta pengakuan dari hati kami yang paling dalam. Kerinduan kami ketika kami puji-puji-Mu, ketika kami menyembah-Mu, biar setiap pujian penyembahan kami pun boleh naik bagai dupa yang harum untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika Tuhan disenangkan kerinduan kami dari hadirat-Mu, jamaah kuasa urapan yang baru mengalir dari tempat ini terlebih memenuhi setiap hati kami, sehingga damai sejahtera sukacita memenuhi atas kami. Hati pikiran kami hanya fokus kepada Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi dan memperdulikan kami. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Kami pun menyadari sebagai manusia biasa kami tidak lepas dari salah dan dosa. Engkau tahu setiap keberadaan dan keadaan kami. Engkau pun tahu segala kekurangan, kelonggaran, keterbatasan kami. Mungkin dalam menjalani kehidupan ini kami terlalu sering mendukakan, mengecewakan, menyakitkan hati-Mu, melalui tutur kata, perbuatan, akal, pikiran kami, tubuh, jiwa kami, baik yang kami sadari maupun tanpa kami sadari, sengaja maupun tidak sengaja. Sekali lagi yang buat dari tutur perbuatan, akal, pikiran kami memohon belas kasih-Mu. Kami mohon pengampunan turun atas kehidupan kami ya Bapa. Mari Tuhan Kau mensucikan kami, Kau menguduskan kami, Engkau mentahirkan setiap kami, terlebih membasuh kami dengan kuasa darah Yesus, mulai ujung rambut seluruh tubuh jiwa kami sampai ujung telapak kaki kami, sehingga keberadaan kami layak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kami duduk diam dengar firman-Mu, firman yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami, dan Engkau sendiri menuntun memimpin kami untuk kami boleh melakukannya sesuai turut dan kehendak Tuhan. Setiap kuasa apapun yang bukan daripada Tuhan, yang berkaitan dan tempat demi nama Yesus, semua kami hati, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami perintahkan keluar dari tempat ini, Kau tidak berkuasa tempat ini, terlebih Kau tidak berkuasa atas kehidupan kami, sebab kami adalah milik Yesus. Kami sudah ditebus dengan harga yang dengan darah Kristus di dalam nama Yesus. Kami percaya kemenangan menjadi bagian kami, karena Roh Kudus sendiri yang sudah tinggal, Dia berkata, berkerajaan, berdaulat, menguasai, mengendalikan, menuntun, memimpin, membimbing seluruh kehidupan kami. Dan saat ini kami minta di nama Yesus, mari ya Bapa, utus malaikat berpasukan menjaga negara tempat ini, mulai atas bawah sampai kanan sampai luar belakang, sehingga hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, mata pandangan kami hanya tertuju kepada Engkau, Bapa yang baik. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, hamba-Mu yang Kau utus memerintahkan kebenaran firman-Mu. Engkau pun tahu persekadaan dan keberadaan hamba-Mu. Hamba-Mu mohon ya Bapa, mari Tuhan pengurapan secara khusus mengalir atas diri hamba-Mu. Engkau sendiri tahu firman-Mu, perkataan-Mu dalam bibir-Mu dan lidah hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari bibir-Mu dan lidah hamba-Mu bukan karena hikmat kepintaran hamba manusia, namun hikmat yang datang daripada Surga saja, membuat atas kehidupan hamba-Mu di dalam nama Yesus. Urapi firman-Mu, urapi jemaat-Mu, terlebih urapi hamba-Mu dengan kuasa yang datang daripada surga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Halo. Selamat
Pagi ini, Bapak Ibu terkasih Tuhan, sungguh Tuhan baik, Tuhan luar biasa atas hidup kita semua. Di mana perjalanan kami dari Banjarmasin ke sini, hujan cukup deras, mulai dari gambut sampai landasan Kuling, bahkan mau masuk ke Gargara begitu lembatnya. Tapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan itu luar biasa, Tuhan tuntun, Tuhan jaga, Tuhan lindungi sampai di tempat tidak keadaan baik tanpa kekurangan apapun juga. Bukti karya Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa. Patutlah kita mengucap syukur. Biar hujan mendung begitu gelap, tapi ketika dicintakan Tuhan, situasi kondisi tidak menghalangi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan begitu baik. Kekristenan tidak bicara dengan agama. Ya, kekristenan tidak bicara dengan agama. Agama boleh banyak, kitab suci boleh banyak, rasul nabi boleh banyak, tapi keselamatan hanya satu dalam nama Yesus. Karena firman Tuhan pun berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Saya bersyukur, saya percaya kita semua yang kita sekarang menjadi anak-anak Tuhan bukan secara kebetulan. Tuhan panggil, Tuhan pilih, Tuhan tetapkan saudara dan saya untuk menerima janji-janji Tuhan. Maka sekali lagi kekristenan tidak bicara tentang agama. Saya pernah suatu ketika baca, ternyata agama itu artinya tidak, agama itu kacau. Tapi banyak karena agama bikin kekacauan di mana-mana. Ya, kita tidak seperti itu. Kekristenan sekali lagi bicara tentang keselamatan. Kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi semata-mata karena kasih karunia, semata-mata karena anugerah, semata-mata karena kasih Tuhan, rencana Tuhan yang begitu indah, begitu luar biasa atas hidup saudara dan saya. Berapa banyak nenek moyang sudah Kristen, tapi ujung-ujungnya dia jual iman. Berapa banyak yang tadinya mungkin menggebu-gebu jalan Tuhan, baru pertengahan jalan sudah mulai lesu, sudah mulai loyo. Alasan simpel, semua agama kan baik, Tuhan kan maha kasih. Jadi Tuhan kan kalau kita percaya Yesus kan pasti bisa enak banget. Kalau kita jadi ikut Tuhan, dan kita jadi pengikut Kristus, ada harga yang harus dibayar. Memang katakan, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bahkan ada orang yang berbicara, wah, diajak ke gereja, pasti Tuhan selamatkan, enak lah. Makanya jangan heran, banyak orang Kristen yang mulai nenek moyang Kristen itu ele-elean, doa nggak bisa, saat teduh nggak bisa, bahkan untuk kita cerita tentang mujizat Tuhan, tentang karya Tuhan, tentang keajaiban Tuhan yang begitu luar biasa, mujizat demi mujizat. Bengong, masa sih? Wujudkah? Iya Kak, berapa banyak? Ya ini, karena cuma modal iman aja, tanpa disertai dengan tindakan. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita tidak sekedar iman. Iman itu nomor satu, akarnya harus kuat, akarnya harus kokoh. Gak cuma iman-imanan, tapi betul-betul totalitas kita sebagai anak Tuhan harus betul-betul kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan.
berapa hal. Saya yakin di sini ada, tapi sama sini banyak sekali. Saya tidak bicara tentang gereja, tapi bicara tentang anak-anak Tuhan. Berarti orang yang percaya, tidak sekedar percaya, tapi mempercayakan seluruh kehidupan kita secara total kepada Tuhan. Kalau cuma percaya aja, iblis pun percaya, cuma dia gentar dengan syarat Tuhan. Orang Israel pun percaya bahwa pada saat nanti kiamat, Nabi bisa turun ke bumi. Dalam Al-Quran dikatakan Al-Hakim, dia Al-Hakim. Percaya, dia melakukan. Oh tidak, mereka tidak melakukan firman, bahkan mereka menolak, mereka menyangkal. Kalau kita anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kalau kita cuma sekedar percaya saja, apa bedanya? Cuma beda bajunya dia beda, sebutannya dia beda. Yang membedakan seharusnya ketika kita dikenal sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus lebih. Tidak sekedar percaya, namun juga mempercayakan seluruh kehidupan keberadaan kita hanya pada Tuhan satu-satunya. Sebagai penuntun, pemimpin, pembimbing, sebagai penguasa tunggal atas kehidupan kita dan saudara. Betapa pentingnya keselamatan itu. Karena keselamatan juga pribadi. Berapa kali saya sampaikan, kita nih masuk surga itu gak boncengan loh, kita gak borongan loh, pribadi lepas pribadi. Kita harus berjuang, masing-masing berjuang, masing-masing sungguh-sungguh, masing-masing serius. Jadi gak bisa main-main lagi. Kita masing-masing pribadi harus serius, harus sungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Karena firman Tuhan juga katakan, dari di atasnya, tetaplah kerjakan keselamatan. Hai saudara-saudara, saya ulangi, Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kata taat berarti penundukan diri. Berarti kalau kita untuk memberi keselamatan yang kekal, ketaatan itu perlu, penundukan diri itu perlu, keseriusan itu perlu. Karena firman Tuhan dengan tegas, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Penundukan diri, bukan lagi nego, bukan lagi nanti dulu, bukan lagi ragu-ragu, tapi serius, taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatan. Yang mengerjakan keselamatan kita pribadi lepas pribadi, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan diaken, bukan majelis, tapi masing-masing pribadi lepas pribadi. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti apa? Ketaatan yang totalitas, yang sungguh-sungguh, yaitu menerima keselamatan. Satu, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kita harus bertanggung jawab dengan diri kita, supaya iman kita makin hari makin kokoh, makin kuat, makin dahsyat, makin hebat, makin luar biasa. Tak tergoyahkan oleh apapun dan oleh siapapun juga. Soal Yesus, tetap Yesus, harga mati untuk Yesus. Iman yang tidak tergoyahkan. Kita harus kerjakan keselamatan kita. Jadi ini satu, untuk kita betul-betul untuk bisa menjaga iman. Satu, kita harus taat. Kita harus mengerjakan keselamatan kita hari lepas hari. Bahkan kedua, apalagi yang harus kita lakukan lagi, kita juga harus melakukan kehendak Tuhan. Kita lihat di Matius pasal 7. Matius pasal 7
ayat 21 sampai 23, firman Tuhan menyatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Jadi ternyata untuk kita menjaga iman, tidak sekedar kita dituntut mengerjakan keselamatan kita, kita juga melakukan kehendak Bapa yang di surga. Enggak cuma berseru-seru saja, enggak cuma panggil-panggil Tuhan, 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 keseringan jadi hantu, tapi tidak melakukan kehendak Bapa, tidak melakukan kehendak Tuhan. Dengan tegas firman Tuhan katakan, tidak bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang orang Kristen, bicara tentang anak Tuhan. Mengingatkan saudara dan saya, tidak sekedar panggil Tuhan saja, sementara kita tidak melakukan firman Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah kita tidak sekedar berseru, kami merenungkan, juga melakukan firman Tuhan. Kedua, kita harus melakukan firman Tuhan. Yang pertama, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kedua, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Keempat, apalagi yang harus kita kerjakan. Kita lihat di Matius pasal 6 ayat 14. Firman Tuhan katakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kamu. Untuk menjaga iman, supaya kita memperoleh keselamatan. Kembali, satu, untuk kita kerjakan keselamatan kita. Kedua, kita juga melakukan kehendak Tuhan. Ketiga, kita juga mengampuni siapapun orang yang telah menyakitkan kita. Bicara tentang pengampunan, ini kadang-kadang sulit untuk dilakukan. Sudah jelas tidak melepaskan pengampunan dengan apa yang dibuat oleh suami saya, tidak akan pernah terjadi terobosan, tidak akan pernah terjadi pemulihan, tidak akan pernah terjadi berkat-berkat yang luar biasa. Ternyata pengampunan itu buka berkat Tuhan yang luar biasa. Terjadi terobosan demi terobosan. Sekarang saya rasakan memang sulit, gak gampang kalau kita sudah dikecewakan orang, kita sudah dikhianati orang, kita sudah ditolak sama orang, nggak gampang untuk kita bisa mengampuni. Dengan pengalaman pribadi kami, tidak sekedar kami mengampuni, tapi langkah yang pernah kami ambil adalah memohon maaf, memohon ampun kepada orang yang telah menyakiti kita. Mungkin orang dunia bilang, enak aja orang yang salah kok sampai dia minta maaf. Itu orang dunia. Buat saya pribadi, ketika saya lepaskan pengampunan, terjadi terobosan-terobosan dalam hidup. Saya tidak dirugikan, justru saya diuntungkan. Karena apa? Saya tidak menyimpan kemahitan, saya tidak menyimpan dendam, saya tidak menyimpan satu akar pahit. Saya lepaskan
dilepaskan, saya diuntungkan. Supaya apa? Ada damai, ada sejahtera, ada sukacita, ada pengharapan, ada kekuatan yang baru dan luar biasa. Tuhan izinkan saya alami. Mungkin yang baru belum tahu bagaimana kami diproses oleh rumah tangga lebih dari 30 tahun dengan 13 perempuan yang berbeda. Saya dilepaskan Tuhan dan saya dengan suami saya sedikit pun gak saya ingin mendendam. Nah, justru saya kasihan sama dia. Bahkan tidak sekedar kasihan, saya bisa menghargai, saya bisa menghormati, saya bisa melayani dia seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Inilah bedanya. Ketika kita hidup dalam Tuhan dan Tuhan hidup dalam kita, gak ada dendam benci, kita kecil gak ada. Makanya untuk kita menjaga iman, untuk kita boleh keselamatan, salah satunya harus belajar mengampuni siapapun itu. Karena ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, itu jadi penyakit. Saya ingat betul waktu saya masih awal, masih hidup, ibu masih hidup, berapa orang kami layani kanker. Bahkan salah satu sipil tempat kami, ya maaf aja, susunya besar, payudara besar, sudah mulai pecah merah-merah. Dan ternyata kita baru ngobrol dengan yang bersaksi, orang-orang sudah meninggal. Kalau kita tunjukkan itu, dituntut Tuhan luar biasa. Kamu punya ketakutan sama siapa? Kamu punya kecewa dengan siapa? Baru dia ngaku. Ternyata dia benci sekali dengan bapaknya. Bapak kandungnya dia benci. Suaminya dia benci. Bapak ipar dia benci. Mertuanya dia benci. Saya bilang, tolong ampuni mereka. Belajar mengampuni mereka. Sudah mengampuni mereka, boleh aja, tapi gak salah ini. Betul-betul kalau kamu mengampuni pasti air mata keluar, enggak, kamu merasa sakit. Kamu tidak bisa mengampuni, kamu tidak bisa mengampuni. Belajar mengampuni. Ayo belajar mengampuni. Kami baru bicara seperti itu. Yang namanya payudara itu bisa pecah. Kita lagi ngobrol, ayo, apalagi darah dan anak keluar. Saya itu bukan pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, yang sanggup. Dan satu lagi juga dengan kakak sepupu saya pun seperti itu. Dendam dengan mertuanya, dendam dengan ipar-iparnya, dendam. Yang banyak itu juga penyakit itu. Yang dulu segar sehat luar biasa. Ketika kami ketemu modern orang itu, nggak cuma satu dua-duanya, dan akhirnya juga kembali. Betapa bahagianya kalau kita nyumbang kepahitan. Mungkin lebih kecewakan oleh anaknya, kecewakan oleh istrimu, kecewakan oleh suamimu, kecewakan orang-orang di sekitar. Belajar untuk mengampuni dan mengampuni. Saya betul ketika Ibu Petrus almarhum, saya sedih, Bu, ampuni Bapak, ampuni saya. Nego juga tuh, nggak gampang. Wah, kada bisa bayar, terlalu sakit, nggak bisa untuk mengampuni sulit. Terus bilang, nah ini ketika kita anak-anak Tuhan yang bergaul ya dengan anak-anak yang cinta Tuhan, anak Tuhan yang cinta Tuhan, hidup di dalam Tuhan, kita mesti merespon. Dampaknya positif. Kita diingatkan, kita dinasihati, kita ditegur, kita diberikan. Ini loh, ampun. Nasihatnya selalu positif. Suatu ketika akhirnya saya belajar nanti. Tuhan ajar aku untuk bisa mengampuni, ajar aku bisa mengasihi, ajar Tuhan aku untuk bisa mengampuni. Sampai gak cuma sehari, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan bahkan berbulan. Dendam, sakit, kebencian itu masih ada. Tapi kita belajar dengan yang maha sabar. Pelan-pelan kekecewaan hilang, pelan-pelan sakit hati hilang, pelan-pelan dendam hilang, dan jalan di sini hilang sama sekali. Yang adalah damai sejahtera,
Karena kita punya Tuhan, Dialah Raja damai itu. Maka belajar mengampuni. Dan ketika saya rasakan dendam, sakit hati, kecewa hilang, doa saya ubah. Tidak segera saya belajar, tidak segera saya minta diajari, dan minta diajari. Saya doa saya ubah. Tuhan, saya mengampuni suami saya mengasihi dia, saya memberkati dia. Dan berkat kasih anugerah yang datang daripada Tuhan berjuang buat saya. Nah, di situ mulai terobosan. Mulai dibukakan, mulai pemulihan terjadi. Bahkan sampai anak-anak saya bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Itu kunci daripada ketika kita bisa mengampuni. Memang gak gampang, memang berbayar harga. Buang setiap dendam, sakit hati, kecewa, buang dari kehidupan hati, pikiran, hidup kita. Apalagi kalau kita bisa menjaga iman untuk memberi keselamatan. 1, 2, 3, keempatnya lagi. Kalau kita sudah tahu kebenaran, jangan lagi kompromi dengan dosa. Kita lihat di Ibrani. Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Banyak orang main-main dengan dosa. Sudah keluar masuk gereja, mabuk kenceng, selingkuh gak nolak, mulut masih kotor, bahkan masih ongkong dengan dosa-dosa yang lain. Berapa banyak? Ini fakta, ini nyata. Bukan secara kebetulan, kalau Tuhan izinkan saya melayani Tuhan. Saya tahu persis kehidupan di lingkungan polisi. Mana dari Tuhan di sana? Betapa mulut itu masih kotor. Dukun masih bertindak terus. Anehnya lagi, lo di gereja jadi diaken. Apa gak salah milih? Ada itu. Bahkan suatu ketika kami masih tinggal di Kota Baru, saya tidak sebutkan gereja mana, tapi ini fakta. Ketika anak majelis sakit, yang dicari bukan dokter, apalagi pendoa syafaat. Enggak, dicarikan dukun. Berapa banyak? Saya yakin dia bukan orang sembarangan, dia majelis. Otomatis tahu kebenaran. Otomatis setidak-tidaknya dia dengar, dia baca, bahkan dia juga merenungkan firman Tuhan. Cuma masuk atau tidak kita nggak ngerti. Tapi buktinya ketika anak sakit dicarikan dukun, ini fakta. Ya ini loh. Firman Tuhan dengan menjelaskan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, saya yakin kedukun itu bukannya nggak sengaja, itu pasti sengaja itu. Gak ujung-ujung, tolong dukun tidak. Sudah ada rencana, ada kemauan, ada tindakan, sudah direncanakan. Padahal dia sudah tahu kebenaran. Firman Tuhan dengan sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Ngeri kan? Berarti apa? Yuk kita belajar itu sesuai dengan kebenaran yang ada. Kita belajar itu sesuai dengan tuntunan firman yang benar. Jangan lagi kompromi dengan dosa. Jadi untuk memperoleh keselamatan, jaga iman kita baik-baik. Jangan memancang ke kanan atau ke kiri, tapi betul-betul kita belajar dan belajar. Maka menemukan diri sebagai pelaku firman dan sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Jangan sampai
bertolak belakang. Di gereja haleluya, haleluya, di luar gereja haleluya, haleluya. Bukan Yesus sebagai penyembuh, tapi dukun yang bertindak. Ini poin untuk kita betul-betul merespon. Enggak cuma didengar, enggak sekedar tahu, belajar menanamkan. Kalau seandainya itu pernah terjadi dalam kehidupan kita, bertobat. Saya bukan orang yang baik, saya punya latar belakang juga yang enggak apa-apa. Tapi ketika saya tahu kebenaran, saya mulai belajar berubah dan Tuhan begitu luar biasa. Perubahan itu menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa, yang pastinya berkat secara rohani. Iman kita makin hari makin bertumbuh, berbuah dan berakar. Kita makin dewasa di dalam Tuhan. Kita makin taat setia di dalam Tuhan. Memang tidak ada satupun manusia yang sempurna, karena kesempurnaan sempurna milik Tuhan. Tapi kita belajar untuk menuju kepada kesempurnaan. Apalagi beberapa poin tadi, pertama, kita harus menjaga keselamatan. Kedua, kita tidak sekedar berseru-seru, tetapi kita juga melakukan firman Tuhan. Dan ketiga, kita mengampuni orang yang menyakitkan kita. Kita juga harus hidup sesuai dengan kebenaran. Kelima, kita harus bertobat. Pertobatan itu betul-betul harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita lihat Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 3 ayat 19 firman Tuhan katakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ayat 20, agar Tuhan mendatangkan waktu godaan dan mengutus Yesus yang dari semua diutukkan bagimu sebagai Kristus. Pertobatan itu firman Tuhan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Kalau mulai pertobatan berarti kita meninggalkan kehidupan lama yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 22 firman Tuhan juga katakan, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoa kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu itu, niat hatimu ini. Pertobatan itu perlu. Jadi Kristen betul-betul bertobat, bukan Kristen tomat, tapi tobat. Jangan sampai hari Minggu ke gereja, hari Senin sampai Sabtu umat itu namanya Kristen tomat. Jadi hari Minggunya tobat, hari Minggu cuma 2 jam, tapi Senin sampai Sabtu umat. Pertobatan itu harus total. Kita harus berpaling, kita meninggalkan kehidupan yang lama. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni hatimu ini. Bertobat. Saya ingat latar belakang kami. Dulu saya garang, karena saya kalau orang saya tidak puas. Tapi ketika saya dijamah dari Tuhan, ketika saya berpengalaman dengan air baru, ketika saya susu bilang lihat orang bilang sangat peduli, saya sangat tega. Saya rasakan betul, kalau kita betul-betul hidup dalam Tuhan, ada perubahan yang luar biasa dalam hati kita, dalam hidup kita. Jadi pengalaman itu tetap beda. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak berubah, itu berarti ada sesuatu yang salah dalam dirinya, dalam hidupnya pasti.
Ini pernah saya saksikan. Ketika itu saya masih baru lulus dari Polwan, ganas-ganasnya. Apalagi kami tersengaja, kami masih sebagai sekuan militer sebagai di bawah ABRI, full militer. Sikap kita masih patah-patah. Pas ditempatkan pertama kali di lalu lintas, galak saya. Kalau orang melanggar selesai, nggak ada istilah ngomongi, nggak ada. Bahkan ketika saya dulu waktu masih di tahun 83 ya, kadang-kadang orang Banjar itu merasa sudah ada polisi yang jaga jalan kayak ngirim manten, tau lah, kan? Ada polisi. Ini salah, saya naik dulu. Masa ada polisi yang jaga, apalagi walaupun zaman dulu itu masih langka. Kita jaga di jalan, ada yang naik sepeda motor ngebut lagi hampir di depan mata saya, hampir nabrak si pemakai jalan, penyeberang jalan. Tangan tuh lagi, saya tampar habis polisi. Itu galaknya dulu semua. Bahkan kalau ada pelanggaran saya rantai, mobil saya taruh, sepeda motor taruh di pos polisi. Orang lain siapa kan enggak, yang dia sudah tidak pernah surat berhenti di orang di parkir, udah selesai. Saya terus bawa rantai santai. Itu ketika saya belum di dalam Tuhan, ketika saya masih hidup yang lama, ketika saya di seberang agama seberang, itu saya ada perbedaan dan perbedaan ketika kita di dalam di luar Tuhan dan di dalam Tuhan beda. Makanya saya bilang saya itu memang gak pernah sekolah pendeta, tapi Tuhan izinkan saya pernah sekolah kehidupan. Baik getir manisnya hidup Tuhan izinkan saya alami. Dan ketika saya betul-betul sudah di dalam Tuhan, ada orang, kita jarang ramai, ada kakek-kakek sudah kendaraannya jelek, dia otomatis kan ini barusan mancing, dia bawa ujunan pancinya. Saya cuma nyetok aja, ada suara di hati, Tuhan bicara di hati di sana, melalui hati bisa berpendengaran sebelah kanan. Tuhan, kalau seandainya kamu jadi dia bagaimana? Tuhan terbut loh, Tuhan itu penuh dengan kasih, Tuhan itu penuh dengan karisma, Tuhan itu penuh dengan bijaksana. Begitu ada suara seperti itu yang tadinya saya mau stop dia, ada suara seperti itu. Kalau seandainya kamu jadi dia bagaimana? Disuruh Tuhan, ampun Tuhan, saya mundur, saya tidak berani lagi itu nyetok Bapak. Lihat, ada perubahan, ada hati yang dibaharui, bukan keras kacung, bukan kasar, tapi ada sesuatu yang beda. Disitulah saya percaya ketika kita hidup di dalam Tuhan ada perubahan. Dan betul-betul mulai saat itu saya tidak pernah lagi bilang, kalau saya bisa bilang, mungkin saya bagian nulis aja. Itu pun saya sebelum saya bilang, apa yang saya bilang? Bapak, saya minta maaf saya telah mengganggu perjalanan Bapak. Kenapa Pak? Kok sampai bisa bilang? Saya kan bagian nulis. Ya, ada yang nggak bawa SIM, ada yang nggak bawa STNK, ada. Saya tanya, Bapak sadar kalau telah melakukan suatu pelanggaran? Iya Bu, memang saya sadar. Tolong lain-kali jangan bilang Pak ya. Jadi kalau Bapak mau jalan ke kemana pun, tolong periksa suratnya. Karena yang tadi mentang-mentang arogan, tidak mesti, tapi ketika diubah oleh Tuhan, hati dibaharui, perkataan pun nggak semena-mena. Ini yang kita betul-betul kita harus bertobat dari masa lalu kita menjadi orang baru yang dibaharui Kristus. Saya ulang lagi, jadi bertobatlah dari kejahatan ini dan bertobat kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hati.
yang tadi mungkin kita bilang ini, ketika kita tahu, maka apa yang menjadi kita berubah, kita bertobat, dan pertobatan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan dimaksud pertobatan gimana? Kita lihat di Efesus pasal 4. Pasal 28 sampai 32 ini agak panjang. Firman Tuhan katakan, orang yang mencuri janganlah dia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini namanya pertobatan. Jadi yang biasa mencuri tidak mencuri lagi, tapi dia bekerja. Karena apa? Orang yang mencuri biasanya pemalas, malas kerja, taunya cuma mengampe aja, orang bilang taunya cuma malak saja, taunya cuma minta aja. Bahkan kalau minta akhirnya mencuri. Tapi firman Tuhan dengan tegas, kalau kita bertobat berarti kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Akan saya teruskan sekali lagi 28. Orang mencuri janganlah yang mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Yang tadinya mencuri tidak mencuri lagi, tapi dia bekerja dengan keras, dengan hasil jerihnya sendiri. Tidak sekedar dia diberkati, tapi dia juga menjadi berkat buat orang lain. Ini pertobatan, hasil dari pertobatan. Ini hasil dari perubahan. Lanjut, firman Tuhan katakan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pada perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kalau kita bertobat, tidak lagi kita malas, tidak lagi perkataan sumpah serapah keluar dari mulut kita, hujatan, fitnahan. Bahkan ada anak kalau maki-maki sama anak sama istri, ngabsen kebun binatang, semua binatang keluar. Tidak lagi seperti itu. Tapi perkataan-perkataan yang bisa membangun, perkataan jadi berkat, perkataan yang memotivasi, perkataan yang memberikan semangat buat orang-orang sekitar kita. Ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan lagi mendukakan Roh Kudus, menyakitkan hari Tuhan dengan perilaku kita, dengan kesembronoan kita. Mungkin tadinya kita harus kata, yang tadinya kita perkataan kotor sudah stop lagi, tapi betul-betul mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula kejahatan. Orang yang bertobat mesti meninggalkan kehidupan yang lama. Orang bisa memfitnah, orang bisa membenci karena ada akar pahit dalam hatinya yang tersimpan sedemikian lama. Segala kebaikan, kegeraman, kemarahan. Nah, hati yang pahit, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian juga segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kembali ke pengampunan, kembali ke pembaruan hidup kita yang lama dibaharui sedemikian rupa. Kita belajar dari sini. Segala sesuatu kita belajar, dan ketika kita belajar kebenaran, kita belajar sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sekali lagi yang diberkati adalah kita sendiri. Dan ketika diberkati, saya percaya kita pun akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Damai dari kita. Jangan situasi lingkungan kita berubah kalau kita tidak berubah. Perubahan
Tuhan itu dalam menjalani kehidupan ini. Kita pegang setiap kebenaran-kebenaran itu dalam hidup kita. Setiap hari, setiap waktu, setiap apapun juga kita belajar untuk kita berubah. Ayat terakhir kita lihat di 1 Korintus Korintus 13 ayat 13, firman Tuhan katakan, demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ada tiga kata: iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Ketika kita bisa menjaga iman kita untuk memberi janji keselamatan, ternyata kalau dari ayat ini, iman itu adalah levelnya paling rendah. Apa sih iman? Itu berarti apa? Iman yang sederhana, iman yang percaya pada Tuhan Yesus, itu aja. Maka sekali lagi awalnya, kalau orang cuma bisa beriman saja, dia tidak akan pernah melakukan. Makanya coba perhatikan, sebelum ada pandemi, sebelum ada COVID, gereja tiap minggu kosong. Tapi pada saat Natalan, pasang tenda di mana-mana. Itu saya yakin ini cuma beriman aja. Level rendah. Pokoknya itu Kristen dua apa istilah saya, Krispas dan kristal. Kristen pas Natalan, Kristen dan pas Paskahan. Jadi jatah setahun 2 kali datang. Tapi hari-hari tidak pernah gereja. Serius, hari-hari tidak pernah sungguh-sungguh, hari-hari tidak pernah melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Ini Kristen yang sederhana cuma berapa banyak? Bahkan dulu ketika saya ada di Batu Licin, percaya Yesus cuma harus kawin. Ada tuh tidak dibaptis supaya bisa kawin. Banyak seperti itu. Simpel itu. Tapi saya yakin tidak seperti kita, harus yang lebih tinggi lagi. Tidak cuma beriman, tapi itu juga pengharapan. Jadi pengharapan oleh iman yang punya pengharapan, iman yang pegang janji Tuhan, punya pengharapan. Karena ada janji di dalamnya. Menaruhkan harap kita sepenuhnya pada Tuhan. Situasi kondisi apapun, saya percaya Tuhan sangat menolong saya. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Saya percaya bahwa janji Tuhan pasti tergenapi. Tuhan izinkan saya perhatikan saya. Tahun 98 ketika ada seorang ibu yang tidak saya kenal pegang tangan saya. Apa dia bilang? Enak dari masa Tuhan itu nyaman. Orang yang tidak saya kenal, orang seberang. Tahun 98, tahun 2002 Tuhan pakai hamba-Nya untuk meneguhkan janji itu. Tuhan akan memberkati engkau sampai kedua belah tangan tidak mampu menampungnya. Tahun 2020 semua tergenapi. Inilah janji Tuhan punya dan amin. Memang untuk menerima janji kita terus secara total kita menaruhkan harapan iman kita kepada Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang. Kita yakin bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan buktikan. Masalah waktu itu hanya Tuhan anak kita. Karena waktu kita bukan waktu Tuhan, waktu Tuhan juga bukan waktu kita. Jadi tidak sekedar kita punya iman, tapi kita juga punya pengharapan. Tidak sekedar kita punya pengharapan, kita juga punya kasih. Apa sih kasih itu? Di sini iman secara total, secara penuh yang tidak mengandalkan janji. Kasarnya bijak tidak bijak, saya percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Contoh di Alkitab saya tidak baca bagaimana ketika Abraham mempersembahkan anaknya, tidak ada janji dari situ. Itu ada di Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 9, boleh dibaca di rumah. Kasus daripada Sadrak,
orang Meshak dan Abednego ketika dia suruh menyembah berhala mau situasi tidak baik Yesus yang berdoa. Dia tidak mau untuk menyembah berhala itu. Patung dia tidak mau. Dia tetap percaya. Ini yang kasih secara total pada Tuhan. Kasih yang betul-betul tulus. Kasih yang tidak mengharapkan sesuatu. Makanya saya bilang, sekali Yesus tetap Yesus, harga mati Yesus. Bahkan suatu ketika waktu kami dihadapkan dengan seorang persoalan hidup, ibaratnya saya mentok jalan depan tembok, sampai di depan belakang tembok ada yang terluka di atas, yaitu Yesus yang mati. Saya bilang, dia terus, kalau ini harus terjadi dalam hidup saya, mampukan saya untuk saya bisa menjalaninya Tuhan. Ternyata Tuhan memampukan, memberikan kekuatan yang baru buat saya untuk saya bisa menjalani kehidupan ini supaya kemudian menjadi Tuhan. Baik Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita setiap kita pribadi lepas pribadi kita harus bisa menjaga iman kita supaya kita memperoleh janji keselamatan yang kekal itu. Saya ulang sekali lagi, untuk menjaga iman, satu, kita harus menjaga keselamatan kita. Kita harus melakukan kehendak Tuhan. Kita bisa harus mengampuni orang yang menyakitkan kita. Kita kalau sudah tahu kebenaran, kita juga jangan berbuat dosa lagi. Kita juga harus bertobat. Kita harus sungguh-sungguh melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, tergantung dan tergantung pada Tuhan dan menaruhkan harap iman kasih kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Berdoa Tuhan Yesus memberkati.